Kronologis penangkapan tersangka berawal ketika pada hari Selasa 29 Maret 2022 lalu sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka Hidayat lewat di depan kantor Kelurahan Tumpung Laung 2 Kecamatan Montalat. Petugas yang sudah mengintai langsung mengamankan tersangka Hidayat. Pada saat digeledah ternyata ditemukan 2 paket sabu seberat 2,5 gram yang disembunyikan di balik bajunya. Kapolsek Montalat Ibda Udung membenarkan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran barang terlarang jenis sabu di wilayah hukum Kecamatan Montalat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Izin dari Kapolsek Montalat Ibda Udung, Polres Barito Utara ingin menyampaikan terkait peristiwa penangkapan tersangka atas nama HS warga Tumpung Laung 2. Penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polsek Montalat. Kemudian kita pada pukul 18.00 kita melakukan penangkapan dan pencegatan terhadap tersangka di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Tumpung Laung 2 di depan kantor kelurahan. Pada saat itu petugas yang dipimpin oleh saya melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka. Pada saat digeledah ditemukan dalam saku celana ditemukan 1 paket yang diduga narkotika dengan ukuran kecil. Kemudian kita lakukan penggeledahan di sepeda motor milik tersangka. Petugas menemukan di dalam jok yang diselipkan di dalam jok 1 paket narkotika dengan ukuran sedang yang ditemukan petugas bersama dengan kelurahan, yaitu Pak Lurah langsung untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Penangkapan terhadap tersangka ini dilakukan langsung Kapolsek Montalat beserta anggota dan disaksikan Lurah Tumpung Laung 2 yang kemudian setelah geledah badan dilanjutkan ke rumah kediaman tersangka namun tidak menemukan barang bukti lainnya. Menurut Ibda Udung, tersangka merupakan pemain lama yang mengedarkan barang haram di wilayah Tumpung Laung dan sekitarnya. Barang haram tersebut diakui tersangka didapatkan dari Muara Tewe. Saat ini tersangka dalam pengamanan pihak Polsek Montalat dan akan dibawa langsung ke Polres Barito Utara untuk pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ahmad Fauzi, Dayak TV mengabarkan. Seorang ayah tiri warga Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, berinisial S, umur 35 tahun hanya tertunduk lesu ketika diamankan oleh anggota Satreskrim Polres Barito Selatan. S harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat karena tega melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya sendiri yang masih berumur 13 tahun. Perbuatan pelaku terungkap usai korban yang merupakan anak tirinya sendiri menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada sang guru. Korban juga menceritakan apa yang dialaminya kepada sang ibu yang langsung melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Kapolres Barito Selatan AKBP Yuspandi Usman melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Bribka Yuliana mengatakan, menurut pengakuan korban yang masih berumur 13 tahun ini, dirinya dicabuli terduga pelaku yang merupakan ayah tirinya tersebut sebanyak 3 kali. Aksi pencabulan tersebut pertama kali dilakukan S pada bulan November tahun 2021 dan berulang sebanyak 2 kali di dalam mobil saat korban dijemput pelaku usai pulang sekolah. Korban adalah anak tiri, dan pada saat itu sebelum kejadian itu memang mereka tinggal satu rumah. Setelah kejadian, karena korban merasa ini, jadinya pindah tinggal ikut neneknya. Terus bagaimana caranya supaya bisa melakukan hal tersebut, Bu? Apakah diiming-imingi atau diancam? Dia untuk diancam tidak ada, kayaknya diiming-imingi. Kalau dia menurut kata bapak tirinya, apa kemauannya diturutin sama bapak tirinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 15 tahun kurungan penjara. Dari Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ruli Hermawan, Dayak TV mengabarkan. Inilah detik-detik video amatir yang memperlihatkan aksi sejumlah remaja sedang melakukan aksi balap liar yang sangat meresahkan dan membahayakan pengguna jalan, juga sering digelar di kawasan seputar Jalan Dr. Murjani, Kota Palangkaraya.
menindaklanjuti adanya laporan masyarakat tentang balap liar dan kebut-kebutan dari sekelompok remaja di kawasan tersebut. Dari informasi tersebut, petugas langsung mendatangi ke lokasi dan mendapati para remaja sedang menggelar aksi balapan liar yang rata-rata masih di bawah umur. Akhirnya petugas satu persatu mengamankan remaja beserta sepeda motornya. Anggota dari tim patroli presisi reaksi cepat atau PPRC di bawah pimpinan Ibda Muhammad Fajar Sidik mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan giat patroli Harkam Tipmas dan mendapati para remaja sedang melakukan aksi balapan liar. Sebanyak 5 unit sepeda motor yang berhasil diamankan, untuk sementara para remaja tersebut akan diberikan pembinaan. Kami dari Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah seperti biasa melaksanakan patroli dalam rangka menjaga situasi Harkam Tipmas di lingkaran Kota Palangkaraya, dan pada sekitar lebih kurang jam 1 tadi kami mendapati beberapa remaja yang sedang melaksanakan balap liar di sekitaran Jalan Dr. Murjani. Untuk sementara remaja-remaja tersebut telah kami bawa ke mako Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah, dan selanjutnya akan kami berikan pembinaan kepada mereka. Selanjutnya, para remaja beserta sepeda motor dibawa ke Mako Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah guna dilakukan pendataan serta diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harizal Padli, Dayak TV mengabarkan. Pemberian tali asih berupa paket sembako ini merupakan program sosial Kepolisian Resort Kapuas bernama 1000 Sehari. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Kapuas Kompol I Kadek Dewi Yoga Sidi Mantra, didampingi sejumlah pejabat utama Polres Kapuas bersama jajaran. Pemberian paket sembako kepada sejumlah warga di sekitaran Jalan Cirikriwut Handel Semangat Kuala Kapuas ini disambut hangat dan rasa haru oleh warga. Salah satu warga Siti Norma mengaku sangat senang dan bersyukur mendapatkan paket sembako dari Polres Kapuas. Ada bantuan sedikit sembako buat Ibu di bulan Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ya Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Polres Kapuas. Sementara itu, Kapolres Kapuas Ajun Komisaris Besar Polisi Kori Wicaksono mengatakan, kegiatan bagi paket sembako ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya kepada warga yang betul-betul membutuhkan. Program ini bernama 1000 Sehari Polres Kapuas, yaitu anggota Polres Kapuas setiap harinya menyisihkan uang sebesar Rp1.000 dan uang tersebut kemudian dikumpulkan serta dibelikan paket sembako yang kemudian dibagikan setiap minggunya di lokasi berbeda. Baik, jadi kami dari Polres Kapuas, kita melaksanakan kegiatan pengumpulan atau penggalangan dana dari seluruh rekan-rekan anggota yang bertemakan 1000 Sehari. Di setiap hari, anggota dengan sukarela memberikan bantuan kepada dikumpul di salah seorang anggota dari hari Senin sampai hari Jumat. Yang mana setelah terkumpul, dana tersebut digunakan untuk dibelikan sembako, untuk dibagikan kepada masyarakat atau warga yang kurang mampu di wilayah Kabupaten Kapuas secara bergiliran. Di setiap minggu, mungkin di kelurahan ini, besoknya di desa ini, dan seterusnya. Jadi kegiatan itu kita lakukan untuk meringankan beban warga masyarakat kita, terutama yang kurang mampu. Ya. Tidak ada unsur paksaan dari seluruh anggota, siapa saja yang bisa memberikan secara sukarela. Kapolres Kapuas berharap program ini terus berlanjut sehingga dapat sedikit meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sri Hayati, Dayak TV mengabarkan. Inilah video amatir kebakaran sebuah minibus di kawasan Jalan Raja Wali Induk, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api dengan cepat membakar seluruh isi dan badan mobil. Sontak kejadian tersebut sempat membuat warga sekitar geger lari berhamburan ke jalan yang terjadi diperkirakan sekitar pukul 20.49 WIB. Peristiwa terbakarnya mobil Innova dengan plat KH 1193 TM diduga saat pemilik mobil membawa muatan bahan bakar minyak. Sebab ditemukan jerigen bensin dari mobil yang terbakar. Api yang disertai kepulan asap tebal dan tampak makin cepat menyebar, sehingga mobil tidak sempat terselamatkan. Beruntung peristiwa tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa, sementara pemilik mobil usai kejadian langsung meninggalkan lokasi kejadian. Petugas gabungan pemadam kebakaran sempat kewalahan lantaran api sangat sulit dipadamkan karena bahan bakar minyak ikut menyebar. Bahkan terdapat ceceran tumpahan minyak di jalanan. Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan Sucipto mengatakan, setelah pihaknya mendapatkan laporan langsung menuju lokasi kejadian bersama petugas pemadam lainnya.
Pada jam 20.49 itu terjadi informasi bahwa mobil terbakar di Raja Wali seberang SPBU. Maka kami datang, ternyata api sudah besar. Sampai sekarang kami masih belum menemukan pemiliknya. Pak, tadi kendala pada saat memadamkan kan sulit api dipadamkan tuh. Ya, karena kan itu BBM memang seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan tunggal bercampur dengan air biasa, juga memperlambat. Tapi banyak BBM di bagian mananya, Pak? Semua ada tong BBM di dalam, ada BBM juga di bawah. Ya. Ada tangki modifikasi di dalam itu, Pak? Apa itu? Ada tangki mobil. Ada tangki rekayasa di situ. Ada. Ya. Nanti urusan kepolisian yang jelas ada tangki buatan di situ. Ada tangki buatan. Ya. Besar, ya. Ya, karena kira-kira mereka ini ada membeli minyak. Sementara itu, Kasat Lantas Kompol Ferija Winanda Lubis saat berada di lokasi kejadian mengatakan telah terjadi kebakaran mobil sebuah minibus jenis Innova. Saat ini masih dilakukan penyelidikan penyebab mobil tersebut terbakar. Kemudian sopir Innova yang terbakar tersebut kemungkinan menyelamatkan diri, sebab saat kejadian sempat terjadi ledakan yang cukup keras. Padatnya masyarakat yang berkendara sehingga terjadi kemacetan panjang dan sempat menyulitkan pemadam. Sementara kita temukan di dalam adalah ada tangki yang menduga bermuatan bahan bakar. Kita minta juga bahan bakarnya berupa apa. Yang masih kita selidiki. Untuk pemilik mobil juga sampai saat ini kita masih mencari karena di lokasi juga tidak ada. Jadi mohon bersabar pada rekan-rekan. Jelas ini kita amankan dulu. Nanti kita akan identifikasi dan lalu akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak, kronologis menurut saksi mata, Pak, kejadian awalnya gimana sih? Sementara juga kita masih mencari seperti apa kronologisnya. Nanti akan disampaikan lebih lanjut kronologis seperti apa. Apakah ini karena kan kita melihat posisi sedang masuk ke pekarangan rumah warga. Selanjutnya, guna memastikan kejadian terbakarnya sebuah minibus tersebut, sementara diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Harijal Fadli, Daek TV mengabarkan. Tersangka mempromosikan melalui postingan di toko online Sampit yang mana memberikan kesempatan bagi orang yang ingin bekerja tapi terkendala dalam ijazah. Dan tersangka bersedia untuk membantu, kata Kapolres Kotim AKBP Sarpani Senin 22 Maret 2022. Postingan yang dipromosikan oleh tersangka ternyata menarik minat para korban, salah satunya berinisial LN, hingga merasa ingin menelusuri kebenarannya. Korban berkomunikasi via Facebook dengan tersangka, kemudian lanjut melalui WA hingga akhirnya korban memesan 2 pembuatan ijazah. Pertama, ijazah paket B harga Rp1.200.000 dan selanjutnya ijazah paket C seharga Rp1.000.000, ucap Kapolres. Tersangka bisa meyakinkan para korbannya dengan menyampaikan bahwa yang mengeluarkan ijazah tersebut adalah Dinas Pendidikan melalui Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Harati Sampit. Namun setelah korban mencek ke PKBM Harati ternyata ijazah tersebut palsu dan merasa dirugikan, kemudian korban melapor ke Polres. Tersangka menyampaikan bahwa yang mengeluarkan ijazah itu adalah dari dinas yang dikeluarkan oleh PKBM Harati. Nah, sehingga korban merasa percaya. Namun setelah korban mengecek langsung di PKBM Harati, ternyata ijazah paket yang telah diberikan oleh tersangka ini tidak terdaftar dan alias palsu. Atas kejadian ini maka korban merasa dirugikan dan melapor kepada Polres Kotim. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim bergerak meringkus tersangka tanpa perlawanan, beserta barang bukti berupa komputer, printer, dan ijazah yang telah tercetak. Dari pengakuan tersangka yang memiliki keahlian di bidang digital printing tersebut, baru 1 tahun melakukan pekerjaan memalsukan ijazah dan baru 3 diterbitkan. Polisi terus melakukan penyidikan guna mengetahui berapa orang yang dirugikan. Atas perbuatannya tersangka didakwa pasal 67 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Tim Liputan Daek TV mengabarkan.
Video yang menggambarkan situasi beberapa saat setelah peristiwa terjatuhnya sebuah kontainer dari atas truk yang mengangkutnya yang direkam oleh warga. Dalam video ini juga terlihat bagaimana kondisi korban yang diketahui bernama Tony, 21 tahun, warga desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang tengah terjepit di bawah kontainer bersama sepeda motornya. Sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian juga terlihat berupaya untuk menolong korban. Menurut pengakuan supir truk kontainer, kejadian ini berawal saat ia hendak mendahului sebuah truk tangki CPO yang berjalan pelan di depannya melalui jalur kiri, namun tanpa disadari ternyata di sana ada ranting pohon yang melintas di atas jalan dan akibatnya kontainer yang dibawanya tersangkut ranting pohon tersebut. Gimana? Pelan-pelan dia jalan, aku tuh mau nyalip. Tahu-tahu ada kayu ini, aku potong kanan. Jadi sampai nyalip sebelah kiri. Kan posisinya mobil rusak itu di kanan jalan. Jalan pelan. Oh, jalan pelan. Rusakan kan aku gitu. Sendiri nggak curiga, Bos. Ya. Soalnya kan posisi jalan sama jalannya masih di sana tadi. Iya, sampai jalan saya sudah tahu tuh ya. Ini jalan sempit, sampean kontainer ya kan mau ngambil jalan kiri. Harus sampean udah ikuti aja kirinya aja. Kan itu kan sampai sudah rusakan dikit ya. Peristiwa ini akhirnya menarik perhatian seorang anggota DPRD Kota Waringin Timur, Rudianur, yang kebetulan tengah melintas di TKP saat kejadian ini terjadi. Menurut Rudianur, sebenarnya dirinya sudah beberapa kali mengingatkan kepada pihak pemerintah daerah agar bersikap tegas terhadap truk kontainer yang memang dilarang masuk wilayah kota atau harus ada pengawalan dari pihak Satlantas jika melintas masuk dalam kota. Berkaitan dengan kejadian ini sudah beberapa kali sudah saya ingatkan. Pemerintah segera menertibkan angkutan-angkutan besar yang jangan sampai ada masuk dalam kota, apalagi kontainer seperti ini. Ini kan sudah merugikan masyarakat seperti ini. Ada korban lagi kalau saya lihat. Untuk jalur mereka sendiri sebenarnya melalui jalur mana? Kalau mereka ini kan tidak pakai jalur, mereka ini ada semacam apa namanya terminalnya seperti ada di kilometer 7. Nah itu harus masuk ke situ mereka ini. Oh berarti mereka dilarang masuk ke dalam kota? Dilarang masuk, sudah jelas ada rambu-rambu pelarangan masuk oleh Dinas Perhubungan, saya lihat di depan. Tidak boleh masuk. Sekalipun tuh masuk dia harus ada pengawalan. Dan hari ini boleh dia bebas tidak ada pengawalan hari ini ya? Nah ini termasuk kalau menurut saya tidak ada pengawalan. Kasus ini sekarang sudah ditangani Satlantas Polres Kota Waringin Timur. Saat ini petugas juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan sejumlah saksi yang mengetahui kejadian ini. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan. Beginilah proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pria bernama Sarwani, 45 tahun, dalam reka ulang yang dilaksanakan di unit Jatan Ras Mapolresta Palangkaraya, mulai proses pertemuan hingga pembunuhan korban. Dalam gelar rekonstruksi juga disaksikan pihak keluarga korban maupun para pelaku hadir untuk menyaksikan reka adegan ulang kronologis kasus pembunuhan sadis. Bahkan, sejumlah keluarga korban maupun orang tua korban yang hadir menyaksikan jalannya rekonstruksi tersebut meneriaki tersangka saat berjalannya proses rekonstruksi. Keluarga korban meminta para tersangka dihukum seberat-beratnya karena keluarga korban geram dengan ulahnya yang mengakibatkan korban tewas mengenaskan. Ibu korban Maslian mengatakan pembunuhan terhadap anaknya tidak berperi kemanusiaan seperti binatang. Bu, dengan tertangkapnya pelaku ini apa harapan Ibu kepada polisi, Bu? Harapan aku bunuh apa? Hukuman seberat-beratnya jelas. Anakku sakit tinggi itu, aku ada tahan hati. Anakku dibunuh, nangka itu dibuang kayak anjing. Aku ada sanggup menahan hatiku ini sakit hati. Kan anakku nang disayangi. Nang itu dia nama jadikan aku dibanti anakku, ya Allah. Katanya sikung aja karena apa banyak mana membunuhnya. Ada kesesuaian dirinya. Jadi minta dihukum seberat-beratnya? Berat-berat bunuh aja loh. Aku ada sanggup menahan hati kita yang malam aku sakit hati. Korban anaknya keberapa sih, Bu? Yang anak keberapa? Oh, bungsu ya, bungsu ya. Oh, anak bungsu, Bu, ya. Disayangi. Ya, berapa bersaudara, Bu? Tahun abahnya meninggal. Aku niakan anak, menyanyiakan anak. Aku pelakiku tinggalkan. Aku sayang loh anak. Aku awajan beri makan anakku. Jadi ini anak membalas. Aku pulang. Aku ini anak beri makan aku nih nah. Nak bawa aku dia modalnya. Jadi sebelum ini nah. Makanya beri makan aku lagi. Nah, tersakitlah hatiku nih. Makanya nang diharap. Nah.
Kasus pembunuhan terjadi di Jalan Bukit Pinang 1, Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Palangkaraya pada 10 Maret 2022 lalu. Diketahui dari 7 pelaku diantaranya 6 berhasil ditangkap masing-masing bernama Yanto, Bagong, Murdani, Cinguy, Upik, Lacuk, sementara DPO, Udin, dan Ali. Korban ditemukan dalam kondisi telah membusuk sementara bagian kepala dan kaki ditutup karung goni, bagian dada dan leher penuh luka senjata tajam dan bekas tembakan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harizal Padli, Dayak TV mengabarkan. Penjara tak membuat ketiga pelaku Padli, Subuanur, dan Yayan, warga Sampit, Kota Waringin Timur jerah. 1 minggu baru keluar penjara, mereka kembali beraksi melakukan pencurian sarang burung walet dengan kekerasan di Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentobiraya 25 Februari 2022 lalu. Kapolres Lamandau AKBP Arif Budi Purnomo saat jumpa pers Senin 28 Maret 2022 mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya bekerja sama dengan Polres Kota Waringin Barat dan berhasil mengamankan 6 orang tersangka dari total terduga pelaku berjumlah 10 orang. Saat ini 3 orang ditahan di Rutan Polres Kota Waringin Barat Polsek Pangkalan Lada, 3 orang ditahan di Rutan Lamandau dan 4 orang lainnya masih dalam pengejaran. Diketahui para pelaku juga melakukan kejahatan yang sama di daerah lain yaitu di wilayah Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada Kota Waringin Barat. Para pelaku pencurian spesialis sarang burung walet membawa kabur uang sebesar 180 juta rupiah dan 60 kg sarang burung walet. Dari tangan pelaku spesialis pencuri sarang burung walet, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah 9.850.000 rupiah, handphone berwarna hitam, dan 1 unit kendaraan roda 4. Itu dan kemudian melakukan pencurian di lokasi sehingga korban mengalami kerugian sebanyak diambil uangnya sebanyak 180 juta dan 60 kg sarang walet yang ada di rumahnya diambil oleh para pelaku. Para pelaku ini melakukan aksinya dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan parang, membacok korban dan mengikat korban. Yang selanjutnya melakukan pencurian. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilakukan secara bersama-sama sebanyak 10 orang, dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Lamandau, bekerja sama juga dengan Polres-Polres lain seperti Polres Kobar dan sebagainya. Kita kemudian mendapatkan informasi bahwa pelaku ini berdomisili di daerah Sampit. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 12 tahun penjara karena aksi tersebut dilakukan bersama-sama atau lebih. Dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Bayu Setiawan, Dayak TV mengabarkan. Petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah menerima laporan dari ayah korban. Petugas yang terdiri dari unit PPA bersama unit Buser Satreskrim Polres Barito Utara berkoordinasi dengan Polsek Bukit Sawit dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kasat Reskrim Polres Barito Utara AKP Wahyu Satio Budiarjo kepada awak media membenarkan penangkapan tersangka berinisial P tersebut. Penangkapan berlangsung di sebuah rumah barak di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Tewe Selatan pada Sabtu 19 Maret 2022 sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia bagian Barat. Kasat mengatakan, peristiwa ini berawal dari cerita korban kepada ayahnya. Pelaku telah menyetubuhi korban sebanyak 3 kali. Aksi bejat ini dilakukan mulai sejak bulan November 2021 di dalam sebuah rumah. Setelah mendengar cerita korban, ayah korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara. Untuk tersangka berpacaran dengan korban dan korban bersedia disetubuhi atau dicabuli oleh tersangka. Karena tersangka merayu korban dengan perkataan bahwa kalau korban hamil, tersangka bertanggung jawab menikahi korban. Itu dilakukan di mana? Untuk dilakukannya modus tersangka yaitu di rumah kos-kosan tersangka. Terus untuk pasal yang dikenakan? Untuk pasal yang dikenakan yaitu tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.
Guna proses lebih lanjut, tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Polres Barito Utara. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 Junto, 76D Junto, pasal 82 ayat 1 Junto, JO 76, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Dari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ahmad Fauzi, Dayak TV mengabarkan. Dalam acara yang berlangsung di ruang lobi Mapolresta setempat, polisi menghadirkan 6 orang pelaku pembunuhan yang terjadi di Jalan Bukit Pinang, Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Palangkaraya, pada 10 Maret 2022 lalu. 6 orang pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan sadis, di mana korban ditemukan kondisi membusuk. Pada bagian kepala dan kaki ditutup karung goni, pada bagian dada serta leher penuh luka senjata tajam dan bekas tembakan. Dalam kasus tersebut, sejumlah barang bukti berhasil diamankan berupa 1 unit senapan angin PCP merek Edgun, senjata tajam, 1 unit mobil Honda Brio warna orange, KH1861AS, dan 1 unit Honda HR-V warna hitam KH1594TT, beserta barang bukti lainnya. Kapolresta Palangkaraya, Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Santoso didampingi Wakapolresta AKBP Andi Yatna dan Kasat Reskrim Kompol Roni M. Nababan menjelaskan bahwa pelaku bernama Yanto ditangkap saat hendak melarikan diri setelah membunuh korban, namun berhasil ditangkap petugas saat berada di atas kapal muatan Dharma Rucitra. Jadi kita hasil pemeriksaan, kemudian juga hasil keterangan beberapa saksi, itu ada cerita hutang piutang sejumlah 32 juta. Kita dalamin hutang piutangnya masalah apa ini sampai sekarang belum terungkap. Tetapi cerita memang ada hutang piutang dan korban ini sering berkeluh kesah tentang hutangnya tersebut, dikejar-kejar, ditagih. Dari 6 tersangka ini sendiri, apakah peran-peran mereka apa aja, Polres? Dari 6 tersangka yang mempunyai masalah pokok yang atas nama Yanto alias Anto itu. Nah, yang rekan yang lainnya ini diajak oleh saudara Anto ini untuk pertama memang mencari korban, dan kemudian pada saat terjadinya penganiayaan kemudian sampai akhirnya pembunuhan itu mengambil senjata tajam. Itu juga ada beberapa temannya itu yang melakukan itu. Kemudian mengintai ke tokonya, yang toko kafe itu dilakukan 2 orang juga. Jadi perannya ini ada masing-masing, kemudian membantu mengangkut korban ini dari tokonya, masukkan ke mobil, dibawa pertama ke mantri, kemudian mantri sudah angkat tangan karena sudah dingin, kemudian dibawa ke rumah adiknya si Anto ini, di sana sudah sampai meninggal dan ada rencana mau dibuang ke pelabuhan. Karena dari keterangan itu mencari batu dan semen dan karung untuk rencana menenggelamkan. Tapi karena pelabuhan rame, akhirnya tidak jadi dan dibuang di hutan-hutan di belakang. Dari penangkapan pelaku Yanto tersebut dilakukan pengembangan dan penyelidikan. Dari hasil informasi tersebut, petugas berhasil menangkap pelaku lainnya. Motif tersangka membunuh Sarwani alias Anang, pemilik toko vape, terungkap dikarenakan korban mempunyai permasalahan hutang piutang dengan pelaku sejumlah 32 juta rupiah. Kapolres menambahkan para pelaku akan dijerat dengan pasal 340 JO, 338 JO, 170 ayat 3 JO, 353 ayat 3 JO, 351 ayat 3 JO, 56 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harizal Padli, Dayak TV mengabarkan. Residivis bernama Atta Riyadi, warga Kecamatan Antang Kalang ini terpaksa harus berurusan dengan aparat Polres Kota Waringin Timur karena mengulangi lagi perbuatan yang sempat mengantarkannya ke balik jeruji besi lantaran kembali melakukan pencurian buah sawit. Kali ini, buah sawit yang dicurinya adalah milik perkebunan PT Karya Makmur Bahagia yang lokasinya berada di sekitar tempat tinggalnya. Pelaku yang kini sudah resmi berstatus tersangka tersebut tertangkap basah oleh petugas keamanan kebun bersama aparat Satreskrim Polres Kota Waringin Timur saat melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 lalu. Saat itu, tersangka tengah memasukkan buah sawit curiannya sebanyak 37 tandan yang baru dipanen karyawan kebun ke dalam mobil minibus miliknya. Tersangka
ini sudah mempersiapkan diri dengan menggunakan sebuah mobil, 1 unit Avanza dengan nomor register DA 1391 TBB warna abu metalik, dan sudah dengan peralatan 1 buah tojok. Tersangka tertangkap tangan, di mana sudah ada sebanyak 37 janjang buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Avanza yang sudah dipersiapkan oleh tersangka. Namun kejadian ini adalah kejadian yang sudah meresahkan masyarakat, sehingga kita tetap berikan tindakan tegas, dan ini menurut pengakuan dari yang bersangkutan memang motif ekonomi, tetapi dengan peralatan yang sudah menggunakan alat angkut sebuah mobil, peralatan yang sudah dipersiapkan, dan ini kita akan selidiki terus, karena ini adalah kita yakini, kita selidiki merupakan kejadian yang berulang. Atas perbuatan yang telah dilakukannya, petugas menjerat tersangka dengan menggunakan Undang-Undang Perkebunan Pasal 197 dan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan. Penangkapan pelaku yang berlangsung pada Selasa 29 Maret sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Desa Jangkang Baru, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan dari warga di lokasi kejadian sering terjadi penyalahgunaan barang terlarang jenis sabu, tepatnya di rumah tersangka. Usai menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan tersangka yang diketahui bernama Edi, 32 tahun. Saat dilakukan pengamanan di rumah tersangka, polisi menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan di bawah meja makan, kemudian 1 paket klip besar di dalam berangkas kamar tersangka, dengan berat 1 on 14,41 gram bruto beserta barang bukti lainnya. Kasat Narkoba Polres Barito Utara Saipullah kepada wartawan membenarkan adanya pengamanan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka kini diamankan di Mapolresta Barito Utara. Kemarin pada tanggal 29 pada hari Selasa kami berhasil mengungkap 2 kasus. Pertama di Kecamatan Lahe Barat dengan barang bukti 114,41 gram atau 1,1 on. Kemudian di Polsek Mantalap itu 2 paket, besar beratnya 2,5 gram. Jadi total sekitar 114,50-an ya, tuh rekan-rekan sekalian. Kemudian berkat informasi masyarakat, kemudian ikhtiar anggota kami bahwa Satres Polres Barut bisa mengungkap ini. Kemudian dengan jumlah barang bukti yang ada, kita bisa menyelamatkan warga Barut sekitar 1.100 orang. Kalau di ke jumlah orang. Karena 1 gram itu bisa dipakai 9-10 orang, dikalikan saja, ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau dikonversikan ke duit rupiah, ya, ke uang rupiah, jadi ini sekitar 228 juta lebih, atau 202 sampai 230 juta. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ahmad Fauzi, Dayak TV mengabarkan. Inilah video amatir milik warga yang menunjukkan detik-detik percikan api yang keluar dari tiang listrik terbakar yang terjadi di kawasan pertokoan Jalan Cilikriwut kilometer 7,5 Kota Palangkaraya hingga membuat warga sekitar lokasi panik. Beruntung percikan api yang diduga berasal dari korsleting listrik dari arah atas gardu induk listrik PLN yang berada di atas warung makan tersebut tidak membesar dan menyebar ke bangunan warung, sehingga petugas pemadam yang tiba di lokasi hanya memantau situasi. Ahmad, salah seorang saksi mata, mengatakan api sempat memercik ke arah atap warung dan beruntung api tidak sempat membesar dan membakar bangunan sekitarnya. Sempat ada percikan api, Pak? Sempat ada. Di daerah mana, Pak? Di dekat trafo listrik gitu kan. Lampu itu di bawahnya. Nah, jadi itu kecil, tapi dia menetes sampai paket kabelnya gitu.
Sempat mengenai atap rumah atau enggak? Coba mereka enggak, tapi sampai netes di atap aja. Jadi untuk mengatasinya seperti apa, Pak? Tadi di atasin disemprot pakai ampar, dibinyak ampar dari Indomaret. Dibinyak ampar dari Indomaret buat coba sementara dulu. Berarti memang korsleting, Pak ya? Korsleting ya. Saat ini petugas dari PLN masih melakukan penyelidikan dan pengecekan penyebab munculnya percikan api untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara waktu aliran listrik di sekitar kejadian terpaksa dipadamkan sampai benar-benar normal kembali. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harizal Padli, Dayak TV mengabarkan.